wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Anak-anak hebat, amatilah gambar berikut ini. Pensil adalah benda yang membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kalian asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan teliti. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tersebut dan tuliskan pada diagram berikut ini. Kemudian, tuliskan semua kata bercetak miring yang ada dalam bacaan tadi. Nah, ini akan kita gunakan pada pembelajaran berikutnya. Anak-anak hebat, kita berkewajiban untuk disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini adalah manfaat melaksanakan kewajiban dan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Yang pertama, kewajiban merapikan mainan, misalnya mainan layang-layang ya. Manfaatnya mainan menjadi awet dan rumah rapi. Akibatnya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban,
maka mainan cepat rusak, hilang, dan rumah tidak rapi. Yang kedua, kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, akibatnya jika kalian terlambat adalah proses belajar mengajar menjadi terganggu. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan piket. Manfaatnya, kelas menjadi bersih, rapi, dan nyaman. Akibatnya jika kalian tidak piket adalah kelas menjadi kotor, berantakan, dan tidak nyaman untuk belajar. Nah, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi ilmiah dan kewajiban. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.